Dengan mendapatkan pengawalan ketat aparat keamanan IWS alias Agus Difabel, tersangka kasus pemerkosaan terhadap mahasiswi di Mataram digelandang ke Pengadilan Negeri Mataram. Agus dihadirkan untuk menjalankan sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. 19 pengacara pendamping Agus sempat menyampaikan keberatan terkait kondisi ruang tahanan yang tidak layak. Bahkan Ketua Tim Pendamping Agus menyatakan kondisi fasilitas ruang tahanan yang disebutkan memadai itu bohong atau tidak benar, dan Agus melalui pendampingnya akan mengajukan perpindahan ruang sel yang lebih layak. Agus menyatakan bahwa kalau memang dia harus membuka semuanya, bahkan pantatnya katanya sudah lecet semua tuh dengan caranya seperti itu gitu, dia bisa buka di pengadilan dan dia merasa nyaman untuk kemudian membuka semuanya. Gitu. Ini kan tidak mungkin, tapi kita harus percaya bahwa itu terjadi. Gatal-gatalnya karena apa? Ya lingkungan sana pastilah. Dan apalagi mohon maaf orang kurang ya. Ketika dia gatal kan dia tidak bisa menggaruk dirinya, jadi dia harus cari tembok apa segala macam. Sementara itu menanggapi keluhan Agus, Ketua Disabilitas Daerah atau KDD Provinsi NTB, Joko Jumadi menegaskan, ruang tahanan sudah dilakukan pengecekan pihak terkait dan kondisinya dinyatakan sudah memenuhi aksesibilitas untuk Agus. Kendati demikian, terkait permintaan Agus untuk perpindahan ruang tahanan itu menjadi hak Agus. Kalau soal nyaman dan tidak nyaman, orang di lapas ya tidak ada satupun yang nyaman. Jadi ini bicara soal pertanyaannya adalah apakah kemudian fasilitas itu bisa dia nikmati atau tidak. Nah kan itu kan. Nah, sekarang kan nyatanya dalam konteks sekarang ya dia mandi pasti juga udah bisa. Dia BAB BAK juga bisa. Sementara itu jalannya sidang perdana IWS alias Agus dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Mataram berlangsung tertutup. Kendati demikian, para wartawan sempat diizinkan sebentar untuk mengambil gambar hingga ke ruang sidang utama sebelum majelis hakim hadir atau memasuki ruang sidang. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Proses hukum IWS alias Agus Difabel terpidana kasus pelecehan seksual di Mataram terus bergulir. Kamis hari ini Pengadilan Negeri Mataram mengagendakan sidang perdana kasus Agus. Sidang berlangsung tertutup untuk umum. Tim jaksa penuntut umum yang berjumlah 6 orang mendakwa Agus melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram dengan korban lebih dari seorang dan terancam pidana 12 tahun lebih penjara. Ancaman pidananya itu di atas 12 tahun. Ada keberatan dari pengacaranya tadi? Ini ada. Tim jaksa penuntut umum Dina Kurniawati menambahkan, sidang lanjutan kembali akan digelar Kamis pekan depan dengan agenda menghadirkan dan mendengarkan keterangan saksi. Sementara itu, tim pendamping Agus yang berjumlah 19 orang telah mempersiapkan langkah-langkah pembelaan untuk Agus yang kini status resmi menjadi terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram. Tim pendamping Agus mengajukan surat tahanan rumah atau surat permohonan pemindahan ruang tahanan karena ruang tahanan Lapas Kuripan Lombok Barat dinilai tidak layak. Agus mengeluhkan badannya gatal-gatal dan lecet pada bagian anggota badannya. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Inilah detik-detik terjadinya insiden saat sidang perdana IWS alias Agus di Pengadilan Negeri Mataram. Ibu kandung Agus, Igusti Ayu Apriani, yang hadir saat persidangan tak kuasa menahan emosinya dan histeris saat petugas menggelandang dan menaikkan Agus ke dalam mobil tahanan jaksa. Ibu kandung Agus yang dipapa suaminya tiba-tiba jatuh pingsan dan kepalanya membentur lantai, darah segar pun menguncur. Ayah Agus sempat berkali-kali berteriak minta tolong dan petugas bergegas memberikan pertolongan dengan mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Cepat Pak, tolong Pak, tolong. Tolong Pak. Tolong Pak, tolong. Tolong Pak. Angkat tolong. Kepalanya. Sementara itu proses evakuasi korban menuju rumah sakit terdekat berlangsung dramatis. Tubuh korban digotong dan dibawa dengan berjalan kaki menuju IGD Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB yang berjarak ratusan meter dari kantor Pengadilan Negeri Mataram atau tempat berlangsungnya sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum terhadap kasus IWS alias Agus Difabel, terdakwa pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan.
iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah Jangan air. pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, terendam banjir, Bunuh ayah. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room, menang sama putaran Jumawa. iNews Room setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Yohanes. Bit air. Krisdayanti 9%. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam. Kelas abu. Kelas tenggelam. Erupsi terpencarian. iNews malam setiap hari hanya di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue, Gus. Gratis itu, Harus kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi ditanya oleh Bung Aiman. Ini baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Kekerasan seksual 1000%. Bangga. Berapa korban? Udah pasti bela kalian. Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti aja. The Prime Show Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada game sosial yang serius. Musuh sih gontok-gontokan. Biar lambat. Judulnya terus. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono. Saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Atau pencabulan, tapi ini udah arah ke pedofil dan juga menciptakan. Mengupas isu-isu terhangat. Uang donasi ini milik saya. Agus bersedia nggak untuk media? Saya tanya sama Agus. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kok bisa begini? Masuk dalam sebuah perangkap psikologis. Modusnya hampir sama dengan yang The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk
Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita, teman-teman. Hebat. Sebuah video menunjukkan sepeda motor terbakar di pinggir jalan ini viral di media sosial. Diketahui sepeda motor merupakan milik salah seorang guru dan sengaja dibakar oleh seorang pemuda. Pelaku pembakaran berinisial AQ berhasil ditangkap polisi. Selain melakukan pembakaran, pelaku juga diduga melakukan pengancaman terhadap korban. Pelaku melakukan aksinya lantaran tersinggung korban berbicara negatif tentang dirinya di depan umum. Pelaku yaitu inisial AQ melakukan penghadangan dengan menggunakan sajam untuk menakut-nakuti korban. Namun beberapa saat kemudian pelaku melakukan pengrusakan terhadap kendaraan yang digunakan oleh pelapor, seperti yang disaksikan di video yang viral. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Satreskrim Polresta Cilacap, Jawa Tengah menggerebek rumah di wilayah Pesugihan dan menemukan ratusan botol oli palsu yang terbungkus dalam kardus, serta bak penampungan oli bekas. Polisi juga mengamankan pemilik serta pembuat oli palsu, Bambang Priyono, ke Polresta Cilacap beserta barang bukti. Dari hasil pemeriksaan polisi, produksi oli palsu ini telah berlangsung selama 8 bulan. Pelaku mengumpulkan oli bekas kemudian ditambahkan dengan parafin serta zat kimia tertentu. Selanjutnya oli palsu ini dikemas hingga nyaris sempurna seperti oli kemasan asli. Pelaku telah memproduksi 30.000 botol oli palsu yang dikirim ke pengepul dan dijual ke Cirebon. Satu kardus berisi 24 botol oli palsu dijual dengan harga Rp450.000. Bersangkutan menjual oli ini ke wilayah Cirebon. Kita lihat ada ratusan botol bekas. Nanti yang bersangkutan akan mengemas sedemikian rupa setelah oli bekas dicampur dengan parafin dan zat tertentu, dimasukkan ke dalam botol, kemudian dikemas seperti baru. Kemudian dari hasil ini yang bersangkutan bisa mendapat keuntungan kurang lebih 2 kali lipat. Kini pelaku mendekam di tahanan Mapolresta Cilacap dan dijerat dengan Undang-Undang Perindustrian dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman 5 tahun penjara atau denda Rp2 miliar. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Inilah video amatir yang viral di media sosial. Aksi heroik seorang anggota polisi bernama Bribka Abdul Syahid yang bertugas sebagai Babin Kamtibmas Desa Tatar di Polsek Sekongkang, Polres Sumbawa Barat. Dalam video yang beredar di grup WhatsApp, terdengar sang ibu dengan nada khawatir meminta maaf kepada Bribka Abdul Syahid sebelum melintasi punggungnya. Setelah meminta maaf, ibu tersebut kemudian berjalan di atas punggung Bribka Abdul Syahid. Anggota Polsek ini berinisiatif membantu ibu tersebut setelah melihat kondisi jalan yang tak dapat dilewati karena jembatan masih dalam proses perbaikan. Kapolsek Sekongkang Ibda Herman membenarkan aksi heroik anggotanya tersebut. Kehadiran anggota polisi khususnya Babin Kamtibmas di tengah masyarakat adalah untuk memberikan rasa aman dan membantu kapan saja, terutama dalam situasi darurat seperti ini. Jadi pada waktu kejadian jembatan sedang proses pembangunan, ada salah satu warga yang sedang membawa bayi yang kesulitan untuk menyeberang karena jembatan sedang dalam proses perbaikan. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan.
menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. Tinggal 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Florian Pjanic, so he has. Oh, super goal towards the goal. Got again. 3 times already in his young career, and he does just place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat. Terendam banjir. Bunuh ayah. TKP. Rumah tangan. Pilkada Jakarta. Bakaran. Makamkan. Sederhana aja. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Tim menang 2 putaran Jumawa. Kita siapkan Rembesi. Ciguru Wakil Presiden. Taran. Tewas. Tim SAR gabungan. Tambah. Putusen. Jakarta. Embara dengan iNewsroom setiap hari. Dan inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes. Bit air. Chris Dayanti 9%. 2 korban. gangster yang Uang saya kami. beliau. Senjata dia. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam selengkapnya. Kelas abu. Was tenggelam. Erupsi Pencarian Agus meminta pelaku terlihat situs orang tersebut Indonesia naik menit ke-9 barat iNews malam setiap hari hanya di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue Gus. Gratis itu Kesel juga gitu. Bersama saya Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. ditanya oleh Bung Aiman. Di baunya menyengat. Diungkit-ungkit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Kekerasan seksual 1000%. Banyak. Berapa korban? Udah pasti bilang kali ya. Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti aja. The Prime Show Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada game sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. Biar lambatnya begini. Judulnya terus. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono. Saatnya rakyat bersuara.
Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Atau pencabulan, tapi ini udah arah ke pedofil dan juga menciptakan. Mengupas isu-isu terhangat. Uang donasi ini milik saya. Agus bersedia nggak untuk media? Saya tanya sama Agus. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kok bisa begini? Masuk dalam sebuah perangkap psikologis. Modusnya hampir sama dengan yang The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Berbagai kreasi dilakukan oleh pengusaha kuliner dalam mengelola kuliner andalan mereka agar terlihat menarik dan memberikan rasa yang berbeda dari biasanya. Seperti kuliner es krim batok kelapa dan dengan jelly yang digagas oleh pemilik warung makan di Lombok Tengah, Afila Hardianti. Batok kelapa muda dijadikan wadah es krim yang dicampur dengan berbagai topping, mulai dari aneka buah, taburan keju, susu hingga topping sereal. Selain itu, isian kelapa muda yang masih di dalam batok kelapa menambah kesegaran kuliner satu ini. Selain es krim batok kelapa muda, ada juga dengan jelly. Jelly yang dimasak bersama isian kelapa muda, kemudian dimasukkan ke dalam batok kelapa hingga mendingin. Lalu diberikan topping buah premium yang menggugah selera para penikmat kuliner. Tidak heran usaha yang dirintis selama 3 tahun ini banyak diminati. Pemilik dapat meraup cuan puluhan juta rupiah per bulan dengan pesanan hampir 100 batok kelapa setiap harinya. Saya coba dulu beberapa, sekitar 30. Responnya customer tuh kayak suka gitu dengan harga promo waktu itu. Nah, setelah saya lihat ke depannya kok ini kuliner kayaknya saya harus serius gitu. Jadi saat itu saya patok harga dari 27 sampai sekarang sampai harga 37 per satu. Iya, per satu batok kelapa. Ini kayak apa ya rasanya? Nggak bisa ngomong apa-apa sih karena enak memang. Enak. Ada nangka, berasa banget, terus buah-buahan. Pokoknya rekomen dah, batok kelapanya enak. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Desa Sengkol di Kecamatan Pujut sebelumnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh. Berkat inisiatif dari anak-anak muda di desa tersebut bergerak untuk memperbaiki perekonomian masyarakat setempat. Berbekal pelatihan yang diberikan oleh beberapa komunitas serta lembaga swadaya masyarakat seperti Wise Step Foundation yang berbasis di Jerman ini, anak-anak muda tersebut mampu merangkul masyarakat terutama ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan. Berkat ketekunan dan pantang menyerah, mereka mampu berbagi ilmu kepada ibu-ibu setempat, lebih terampil menganyam berbahan rotan menghasilkan karya unik dan cantik. Bentuk produk mereka bermacam-macam, mulai dari tamplak meja, flashmat, bak sampah, tempat tisu hingga tatakan piring makanan yang diminati oleh para pengusaha perhotelan di Nusa Tenggara Barat. Selain pemasaran melalui pameran-pameran, kelompok ini juga mulai merambah media sosial untuk mengenalkan hasil kerajinan mereka. Saya sama Kak Febri kebetulan mengikuti pelatihan pemasaran yang diadakan oleh GZ dan Wise Steps Foundation. Jadi dari sana Wise Steps membimbing kita bagaimana cara untuk membuat sebuah produk pariwisata. Nah, salah satunya yang kita angkat dari Desa Sengkol tentang anyaman rotan. Kenapa anyaman rotan? Karena dulu pernah ada sebuah organisasi yang pernah datang ke sini menjanjikan lah istilahnya pada ibu-ibu di sini cara menganyam, mengajarkan dulu, tapi hanya janji semu gitu, tidak ada keberlanjutan yang pasti. Sampai akhirnya saya inisiatif untuk membangun kembali, menggali kembali gimana kreativitas ibu-ibu yang ada di sini. Karena selain keadaan ekonomi yang di sini juga cukup memprihatinkan lah dengan pekerjaan yang belum ada gitu, dan untuk mengembangkan bagaimana ibu-ibu di sini bisa berkembang, bagaimana bisa adalah sedikit buat menyambung hidup, saya inisiatif mengajak ibu-ibu di sekitarnya.
Selain memanfaatkan rotan, para pengrajin ini juga memanfaatkan kerang sebagai ornamen tambahan. Bentuknya pun disesuaikan dengan kreasi masing-masing pengrajin. Sebagai langkah finishing, mereka menambahkan vernis dan cat untuk mempercantik produk. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Bangunan Umalengge menggunakan 4 tiang dengan pondasi berupa sebuah batu sebagai tumpuan dari tiang tersebut. Konstruksi bangunannya pun sangat kuat dan tidak mudah runtuh karena memang suku Mbojo membuatnya agar tahan terhadap gempa dan angin kencang. Tampilan bangunan Umalengge tampak sederhana, namun pembuatannya ternyata tidak bisa sembarangan, butuh keahlian dan teknik yang khusus agar tetap artistik dan kokoh hingga mampu bertahan bertahun-tahun sampai saat ini. Pada zaman dahulu kala, Umalengge menjadi tempat tinggal masyarakat suku Mbojo di Desa Wawo, kemudian sebagian lagi berfungsi juga sebagai lumbung padi. Selain kuat, rumah adat ini juga memiliki keunikan sendiri, yaitu sangat sulit untuk menaiki atau memanjatnya, kecuali menggunakan tangga, bahkan tikus sekalipun tidak akan mudah untuk naik ke atas rumah. Sebab terhalang oleh ngapi atau lampi dan batu pondasi yang konon katanya telah memakai mantra dari para sando atau dalam bahasa setempat dukun. Lampi atau penampang tersebut selain berguna untuk mencegah tikus masuk ke Umalengge, juga berguna untuk mengunci struktur lantai 2. Struktur dan fisik bangunan Umalengge juga mengandung nilai-nilai sosial masyarakat di dalamnya, salah satunya adalah nilai sosial silaturahmi. Jumlah Umalengge sekarang yang masih asli 13 kakak, yang berubah jadi Uma Jompa 103, jadi 116 keseluruhan. 116 kakak ya. Berarti yang masih ditempati ada berapa? Masih ditempati, semua ditempati cuma 1-2 aja yang ada penerusnya yang saya tidak pakai ya. Jadi sekarang seharian dipakai untuk apa, nyimpan apa gitu? Sekarang sudah jadi tempat untuk nyimpan padi. Dulu kan sebagai rumah orang tua yang pertama untuk tempat tinggal nyimpan padi ya. Sekarang yang alih fungsi jadi untuk lumbung padi. Keunikan bangunan tradisional ini tidak menggunakan paku sama sekali untuk menggabungkan atau meletakkan kayu-kayu, namun menggunakan wole untuk menggabungkan atau meletakkan kayu seperti rii atau ngapi. Dari Bima, Herkiandi, iNews melaporkan.